Saya minta pemetaan dari Bang Saud. Sosok Gibran, wakil Presiden Republik Indonesia, ini dalam posisi memperkuat pemberantasan korupsi, ataukah tidak jelas posisinya, atau memperlemah, atau seperti apa? Indikatornya apa kalau dia dikatakan dia mendukung? Saya tidak tahu. Saya mengajukan pertanyaan ini berangkat dari kerisauan sesungguhnya. Dengan segala hormat, saya berharap Presiden Prabowo sehat walafiat. Itu harapan saya. Tapi seandainya beliau berhalangan tetap, siapa yang maju? Siapa pegang tingkat komando? Gibran. Maka saya tanya sekali lagi. Gibran Rakabuming dalam pemerintahan ini, dalam rezim ini, dalam konteks pemberantasan korupsi, posisinya memperkuat, memperlemah, tidak terbaca, atau seperti apa? Kalau supaya kita agak netral dikit, dia nggak bisa apa-apa, itu aja. Because he's part of the problem. Dia kan bagian dari masalah. He's part of the problem? Iya dong. Kalau he's part of the problem, maka regresif dong. Iya, dia bagian dari masalah. Kalau kita nggak bicara beberapa hari ini orang di DPR kan. Dia bagian dari masalah. Naiknya juga perilaku korup. Ya kan, begitu juga putusan 90 itu perilaku korup. Iya dong. Itu kan perilaku korup. Ya kan? Putusan 90 itu. Jadi artinya dia bagian dari masalah dan dia paham betul. Agak sulit bagi dia untuk bicara bahwa saya orang-orang yang berintegritas untuk membangun negeri ini. Jadi ya, makanya saya katakan, saya pakai kata undermine tadi, saya tidak mengatakan Prabowo tidak menganggap dia, tapi udah, kamu jangan berisik aja, udah kamu di situ aja deh, bahwa memang seorang presiden harus punya wakil. Ya kan begitu aja. Formalitas saja? Yes, absolutely. Tapi ada Pak Habibie yang bisa perform tanpa wakil presiden. Iya, kita kan bicara prosesnya, Bu. Proses rekrutnya beda, talent scoutingnya juga beda, integritasnya juga beda, ya kan? Itu nggak jauh sama sekali prosesnya. Gibran munculnya saja itu udah korup. Itu kan tadi mengatakan. Pertanyaan saya, kalau itu kita anggap sebagai pemunculan seorang wakil presiden yang korup, pasti kan dilakukan secara sistemik. Tidak mungkin ini hanya satu orang individu saja, pasti sistemik. Kemungkinan terjadi penyalahgunaan terhadap lembaga negara menjadi suatu hal yang tidak bisa kita kesampingkan dalam konteks perbincangan kita. Bang Saud menangkap tidak? Kesan minimal lembaga penegakan hukum yang justru kontra terhadap pemberantasan korupsi. Yang paling penting kan begini. Ketika kemudian kita dapat angka di bawah 40 dari World Justice Project, menilai kita hanya dapat 40, itu kan angka 40 itu sangat detail. Dari 1 sampai 100 kita dapat 40 itu kan cara kita melakukan penyelidikan, penyidikan, secara keseluruhan criminal justice system kita itu kayak apa sebenarnya kerjanya. So what? Anda nanya saya lagi, Anda lebih tahu dari saya. Sebetulnya saya ingin ujungnya begini, kalau saya tetap bersikukuh pada pandangan bahwa KPK dibubarkan, siapa gerangan lembaga penegakan hukum yang siap sepenuhnya untuk menerima limpahan itu? Itu sebenarnya hanya style aja ya. Yang penting dia paham KUHAP, apakah itu polisi, apakah jaksa atau KPK, Anda paham KUHAP, jalankan itu, dan Prabowo langsung lakukan mana? Gue mau dominan ini, itu style aja. Ya, strategi, struktur, sistem, sumber daya itu kan sesuatu yang bisa dia ubah-ubah. Tapi di kepalanya Prabowo itu anti korupsi itu sudah mengembirakan sebenarnya. Yang lain-lain itu hanya style saja, bro. Struktur, tim, skills, uang dan sebagainya itu hanya gaya aja. Tapi kalau di kepalanya itu seperti 10 tahun belakangan ini, Anda mau pakai sistem setap undang-undang Anda ganti, bullshit. Jadi makanya saya bilang kembali lagi, nilai di kepala Prabowo ini masih lumayan, masih bisa kita bela-bela. Mudah-mudahan gue nggak selesai nih bulan depan jadi malah nggak suka sama dia gitu ya. Per hari ini gue masih menilai di kepala dia itu ada value yang bisa mengalahkan struktur yang nggak benar, undang-undang yang nggak benar, staf yang males, korup yang di ini. Itu yang penting di kepala dia itu ada suatu nilai. Itu dulu yang harus dipegang sebenarnya. Kalau kita baru bicara 1 atau 2 pekan pasca pelantikan Prabowo sebagai presiden, ini perbincangan yang bagus, bicara tentang nilai. Ini udah 6 bulan gitu. Udah 6 bulan. Ya, saya butuh portofolio, bukan lagi isi kepala, tapi catatan sejarah kita. Itu saya nggak ucapan saya juga. Oke.